Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dea Fibriani Rukmansyah, NPM 2111090003. Dosen pengampu Ibu Pandan Wilianti SPD MSI. Penggunaan tanda titik. 1. Penandaan berakhirnya kalimat. Contoh, gadis cantik itu bukan kekasihku. 2. Tanda dalam penulisan bagan, ikhtisar atau daftar. 3. Pemisahan angka jam, menit, dan detik. Contoh, pukul 13.45.45. 4. Menunjukkan jangka waktu. Contoh, 3 jam, 45 menit, 12 detik. 5. Berperan dalam penulisan sumber referensi. 6. Memperjelas jumlah. 7. Tidak boleh digunakan pada akhir judul. 8. Tidak boleh digunakan pada kepala surat. Penggunaan tanda baca koma. 1. Digunakan di tengah. Contoh, Indra, Indri, dan Indro adalah anak kembar 3. 2. Perbandingan kalimat. Contoh, mereka tidak berasal dari Kalimantan Timur, melainkan Kalimantan Tengah, titik. 3. Memisahkan anak dan induk kalimat. Contoh, karena sudah bekerja, dia akan lupa dengan kampusnya. 4. Di belakang kata penghubung antar kalimat. Contoh, jadi, kita sebaiknya pergi secepatnya. 5. Memisahkan partikel. Contoh, wow, ternyata kecamatan itu sangat canggih. 6. Memisahkan petikan langsung. Contoh, ayah berpesan, 4 tahun dari sekarang, ayah tunggu prestasi yang membanggakan, titik. 7. Identitas yang ditulis berurutan. Contoh, Semarang, 17 Juli 1994. 8. Penulisan daftar pustaka. 9. Pada catatan kaki. 10. Penulisan gelar. 11. Dalam penulisan bilangan. 12. Pada kalimat bertingkat. 13. Menghindari salah baca. Penggunaan tanda baca tanya. 1. Tanda untuk menanyakan sesuatu. Contoh, sejak kapan mereka pergi ke Semarang? Tanda tanya. Digunakan dalam tanda kurung. Contoh, Agung lahir di tahun 1995. Tanda tanya dalam kurung. Penggunaan tanda baca seru. 1. Digunakan pada kalimat perintah. Contoh, tolong tutup jendela itu. Tanda seru. 2. Menunjukkan ekspresi kaget. Contoh, astagfirullah. Tanda seru. Tinggal seminggu lagi kah? Tanda tanya. Penggunaan tanda titik koma. 1. Memisahkan bagian kalimat. Contoh, malam makin larut, pekerjaan belum selesai juga. 2. Memisahkan kalimat yang setara. Contoh, kakak melakukan teknik menulis buku karangan pribadi di kamarnya, adik menonton TV di ruang tamu. Penggunaan tanda titik 2. 1. Akhir suatu pernyataan lengkap. Contoh, kita memerlukan perlengkapan memasak, 2. Wajan, spatula, panci, dan penyaringan, titik. 2. Sesudah kata atau ungkapan. 3. Pada teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku. 4. Di antara identitas penerbit. Penggunaan tanda hubung. 1. Menyambung suku. 2. Menyambung unsur-unsur kata ulang. 3. Menyambung huruf kata. 4. Memperjelas hubungan. Penggunaan tanda pisah. 1. Membatasi penyisipan kata. 2. Menegaskan adanya keterangan aposisi. 3. Tanda pisah dua bilangan.
Penggunaan tanda elipsis atau titik-titik. 1. Penulisan kalimat yang terputus-putus. 2. Menunjukkan ada naskah yang dihilangkan. Contohnya, makanan-makanan berformalin titik-titik supaya tidak beredar lagi di pasaran. Penggunaan tanda kurung. 1. Tambahan keterangan. 2. Menggapit keterangan. 3. Menggapit huruf. 4. Menggapit angka. Penggunaan tanda kurung siku. 1. Menggapit huruf, kata, atau kelompok. 2. Menggapit keterangan. Penggunaan tanda petik. 1. Petik langsung. 2. Menggapit judul. 3. Menggapit istilah ilmiah. Penggunaan tanda garis miring. 1. Dipakai dalam nomor surat dan kalimat. Contoh, nomor titik 036 strip KIP strip DIKTI strip 2002. 2. Pengganti kata hubung. Contoh, pria atau wanita. Sekian materi tanda baca penggunaan EYD dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.